yang ingin saya tanyakan, dalam mengambil suatu barang bukti ini ya, barang bukti dalam suatu perkara pidana, secara administrasi, apakah itu harus didasari dengan 1. Surat perintah, 2. Berita acara penyitaan, 3. Surat tanda terima barang bukti, dan lain sebagainya lah. Kalau itu tidak ada dilengkapi administrasi tersebut, surat-surat tersebut bagaimana, Ali? Ya kalau yang mulia, ini kan standar ya. Iya, memang standar, Ali. Standar, kalau KUHP kan memang begitu. Itu penyidik kan, reskrim nih. Iya. Nah, gitu ya, memang standar lah itu. Jawabannya apa? Harus. Ya kalau itu kan standar kan, sita itu mesti ada izin pengadilan. Kalau ada pergi ke sana mau sita, mesti pakai izin pengadilan. Ada surat meminta izin ke pengadilan minta izin baru. Tapi tiba-tiba tertangkap tangan, pakai izin dari mana? Minta persetujuan kan setelah penyitaan itu kan? Ya. Kan normal saja. Kalau itu tidak dilakukan, apakah itu termasuk perbuatan yang melanggar hukum? Saya bukan mau menjebak, Ali. Saya bukan mau menjebak. Ya, Karena gini, artinya Ali. dia tidak mau jawab begitu saja. Ya, karena gini, Ali. Ahli dari tadi dari pertanyaan penasihat hukum menyerempet ke fakta persidangan. Ahli kemudian menentukan sikap. Kalau saya tanyakan mengenai fakta di persidangan ini, pasti penasihat hukum keberatan, pasti. Ya kan? Maka saya cuma umum saja jadinya. Begini, kan begini nih ya mulia. Kalau orang-orang ini nih, orang-orang di Propam ini, benar nggak? Kira-kira dalam pengalaman yang mulia saya, kita semua ini, pernahkah orang di Propam itu terbitkan SPDP? Nggak ada. Penyelidikan kan di Perkadif tadi mereka bilang bisa selidiki. Penyelidikan. Apakah itu ditingkatkan dengan penyidikan dalam bentuk pidana? Tidak. Pasti pergi ke reskrim. Reskrim yang terbit SPDP, pergi sita. Nah, sita itu tunduk pada KUHP itu tadi. Dalam penyelidikan, bayangan saya dalam penyelidikan, karena selama ini kan kita tidak pernah dapat tahu atau pernah ada satu hari sekalipun atau satu kasus saja bahwa orang Propam itu menerbitkan SPDP, pergi melakukan penyitaan bla 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 dan segala macam. Tidak mungkin. Jadi saya bayangkan, tapi dalam penyelidikan mereka mesti dapat barang dan segala macam. Mungkin ada aturan tersendiri di dalam Propam untuk misalnya datang foto apa mungkin begitu. Tapi kalau sita menyita, Propam tidak bisa. Yang sita menyita orang reskrim. Dan untuk sita menyita, yang mulia hormat lebih tahu dari saya. Oke, Ali. Suatu surat perintah yang ada tanda tangannya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, tetapi di sana tidak tertulis kapan mulai berlakunya surat perintah dan kapan berakhirnya surat perintah. Apakah itu secara hukum administrasi negara bisa dikatakan sebagai surat perintah yang sah? Ini pertanyaan top. Ini pertanyaan paling satu dari tadi. Tidak logis, surat itu tidak ada tanggal tanda tangan. Tidak logis. Tidak logis. Bodong itu surat. Surat itu hanya di bagian penutup ya. Ada nggak surat itu? Kalau ada surat, taruh kita lihat. Yang tadi. Mari sini, mari kita lihat. Ada nggak surat itu? Ada. Ada bulannya. Dan tahunya. Cuma awalnya tidak ada. Ayo silakan, Ali berpendapat. Surat itu jelas. Kalau yang dimaksud surat itu ya, terlalu jelas dalam semua aspeknya. Mulai berlaku tanggal 8, berakhir bulan Juli. Pasti bukan Agustus, pasti bukan September. Jadi tidak mungkin tidak ada awal. Awalnya adalah 8 Juli, teken itu mulai surat teken. Dan akhirnya adalah bulan Juli. 31 Juli, harus dibaca begitu. Tidak ada ilmu interpretasi lain untuk menafsirkan lain dengan kesimpulan lain dari surat itu tadi. Selain itu, awalnya tanggal 8 pekerjaan itu, berakhir bulan Juli, akhir bulan Juli. 31 Juli, 24, selesai. Besok pakai lagi surat itu, tidak sah surat itu. Itukah yang dimaksud? Itu interpretasi. 8, no. Anda, kalau itu interpretasi, saya mau tanya Anda sekarang, Anda pakai interpretasi apa? Saya mau tanya Anda sekarang. Supaya kita mau adu di sini, supaya clear ini sidang ini. Supaya clear sidang ini. Begitu, Anda pakai interpretasi apa, saya pakai interpretasi apa. Ayo kita mau adu. Dalam satu membuat surat perintah penyelidikan, dalam satu ada batas waktu. Tunggu dulu, dengar dulu ya. Ada batas waktu. Dan kebiasaan tidak sampai sepanjang yang saudara katakan tadi. Tunggu dulu, ini fakta. Karena ini fakta. Kebiasaan paling keberatan yang mulia, 5 hari. Fakta apa? Macam. Fakta apa? Gitu. Sebentar. Kebiasaan gimana? Enggak, gitu. dengar dulu ya. Saya berkali-kali mengatakan kalau ahli tidak boleh didebat. Dia memberikan pendapat. Ya, silakan ahli untuk berkata saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu atau saya tidak mau menjawab itu.
Itu saja sudah. Jangan terus yang di sini dengan di sini jadi berdebat. Gitu ya. Silakan. Baik. Setelah dilakukan, diambillah oleh Bareskrim. Kemudian tiba barang ini ke Propam. Apakah perlu dibuatkan tanda terima juga ke Propamnya? Administrasinya? Rasanya iya. Harus ya? Harusnya iya. Harus. Harus ya. Kemudian ahli. Supaya tertib. Supaya tertib ya, harus ya. Siapa tanggung jawab? Ya, betul. Ya. Kemudian ahli. Tadi kan ada surat perintah itu. Surat perintah untuk penyelidikan. Benar kata ahli. Penyelidikan Paminal berbeda dengan penyelidikan Bareskrim. Penyelidikan Bareskrim diatur KUHP, penyelidikan Paminal di Kadif Propam tadi. Tapi yang disuruh untuk mengambil barang bukti adalah orang Bareskrim oleh orang Propam. Apakah itu sah secara administrasi ahli? Surat perintah penyelidikan diterbitkan oleh Paminal. Ya. Orang yang disuruh untuk mengambil barang bukti, biar penasihat hukum keberatan nggak apa-apa, adalah orang Bareskrim. Tanpa surat perintah, tanpa ada nama dalam surat perintah Paminal, karena memang tidak boleh kan, ya kan? Diambil oleh orang Bareskrim ini, tanpa ada surat perintah, tanpa dibuatkan berita acara penyitaan, tanpa ada dibuatkan surat tanda terima penyitaan, kemudian diserahkan lagi ke Paminal. Bagaimana menurut ahli itu? Kalau saya, Bareskrim saya tolak. Bareskrim yang tolak. Kalau saya yang diperintah orang itu tadi, nama tidak ada surat perintah, lalu saya dari Reskrim, sementara penyidikan Paminal gitu ya, lalu Paminal perintah saya tolak. Kalau saya.